Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. Terima kasih untuk join dalam channel kami. Di sini saya Danu, kemudian ada rekan saya di sini satu perusahaan nih, kebetulan yaitu Pak Yoga ya. Pak Yoga ini adalah orang yang luar biasa ini. Kemudian dia sudah bekerja di sini lama gitu ya, nguli lah kalau bahasa kita ya. Tapi dia masih punya semangat sehingga meneruskan sekolahnya di Stay. Sehingga kita bergabung dalam Talk Show Stay ya. Jadi kita akan mencoba menginterview nih bagaimana nih Pak Yoga ya, udah sibuk banget di sini tapi masih punya semangat yang tinggi sehingga dia meneruskan kuliahnya lagi ya, pendidikannya lagi di Stay. Oke Pak, bisa diceritakan nama, kemudian aktivitasnya, sudah berkeluarga atau apa Pak? Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Yoga Prasetyo. Saat ini saya sedang melanjutkan studi saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Bekasi, kampus Bekasi, jurusan manajemen, manajemen Manajemen pemasaran. ya, Ya, marketing manajemen pemasaran manajemen. ya. Luar biasa Pak Yoga. Eh, karena lagi pandemi ya, jadi Iya, masih kuliahnya masih online sih. masih Ya, online. masih online ya. Alhamdulillah PPKM sudah turun ya Iya, levelnya, iya. sekarang di Jakarta sudah level 2. Betul. Baik Pak Yoga, jadi Pak Yoga bisa diceritakan latar kerja, latar belakang pekerjaan Bapak sekarang gitu ya? Oh, Silakan. iya. Eh, Saat ini saya masih bekerja di salah satu perusahaan PMA di daerah Cikarang, Bekasi ya, di kawasan industri Jauh BK 1, tepatnya di PT International Paint Indonesia. Kita salah satu eh, perusahaan asing yang bergerak di bidang manufaktur cat, khususnya untuk industri perkapalan dan infrastruktur marine and protective coating. Saya di sini bekerja sudah kurang lebih sekitar 9 tahun. 9 tahun, 9 luar tahun biasa ya. ya, lama 9 Pak. tahun dan di departemen logistik. Dari Logistik. awal memang di logistik ya. Oke, sudah. Logistik ya berarti terkait dengan supply chain ya Pak ya? Supply chain betul. Supply chain. Jadi Bapak masuk ke Stay ini latar belakangnya apa Pak? Latar belakangnya ya, latar belakangnya itu karena mungkin, eee, apa ya, mungkin karena melihat, jenjang karir ya pasti karena jenjang karir sih makanya, ingin melanjutkan sekolah, lagi. Tapi yang pasti sih, yang paling terutama itu memang karena ingin, mencari ilmu sih, ilmu yang Iya, lebih ini lagi lah, ya karena mungkin ilmu itu kan nggak pernah habis ya dimakan masa ya. setuju Pak. Iya, Iya, jadi sepertinya sangat cocok ya Bapak di marketing dan sekarang bekerja di logistik ya untuk supply chain sih. iya, Jadi bagaimana kita bisa memuaskan customer ya betul, dari sisi betul, delivery. iya Ya. betul, Jadi customer bisa dipuaskan dari sisi produk ya yang berkualitas, kemudian dari sisi pengantaran juga tepat betul, waktu. Jadi betul Bapak ya, in charge di sini dan betul, mencoba nanti melengkapi ya, kalau Bapak cuma betul, bawurannya sekarang cuma delivery gitu ya, iya, pengantaran tepat betul, waktu gitu iya, ya. Ah, Nanti Bapak mau mencoba membuka wawasan lebih lanjut lagi betul, mengenai marketing ya, marketing betul, bagaimana iya, bisa iya, menjual, memasarkan suatu iya. barang Pak. Baik, luar biasa sekali ini Pak Yoga. Pak, Bapak tahu Stay dari mana Pak awalnya? Kenapa bisa tertarik ke Stay gitu ya? Dulu awalnya tahu stay itu sebetulnya dari hunting-hunting sih di kalau zaman dulu kan kita belum belum terlalu ini ya sama internet ya. Iya, Jadi kita iya, iya. masih nyari info tuh
di tabloid, di koran kayak gitu ya. Itu saya dulu tahu stay itu tahun 99. 99 ya, masih ada 99. koran, masih ada ya Pak Masih ya? ada Masih koran ada ya. koran. Koran berikut tanya-tanya lah, Oh tanya-tanya iya. kepada teman-teman gitu kan. Apa namanya? Kira-kira kampus yang apa namanya yang cukup mumpuni lah untuk kita apa sekolah mengenai ekonomi lah gitu kan. Nah itu dapat referensinya ya stay inilah. Kebetulan juga memang nggak jauh ya. Dulu saya tinggal di daerah Jakarta Pusat di Salemba, jadi ke Rawamangun tuh nggak jauh Oh sih. iya, Salemba, Iya, Rawamangun nggak terlalu jauh nggak ya. jauh iya, betul. Nggak sejauh Depok ya Pak ya. Nggak jauh. Apalagi planet lain gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi masih sangat terjangkau ini nih ya, Iya. stay ini luar biasa. Baik Pak. Ah, ada pilihan lain nggak selain stay pada saat itu? Atau stay sudah menjadi pilihan utama Bapak gitu ya? eh Dulu sih pengennya masuk perguruan tinggi negeri ya, cuma karena mungkin ya keterbatasan juga ya. Selain itu eh jarak ya, kalau umpamanya paling dekat itu kan UI ya mungkin ya. Tapi kayaknya nggak mampu mungkin ke sana waktu itu ya. Jadi ya Iya. at least setidaknya ya dapat referensinya di STI, dan dengar-dengar juga dulu dosen-dosennya juga kan banyak yang dari UI gitu loh, makanya tertarik di situ sih. Wah, luar Iya. biasa jadi stay ini ya. Jadi memang kalau terlihat dari jarak ya Pak, kita Iya. di Cikarang sekarang kalau mau ke Depok itu kayak pindah planet Iya, kayak. betul betul. Jadi emang luar biasa kalau Iya. ketika pilihan yang tepat ini Iya. untungnya masuk ke stay ini ya. Betul betul. Kenapa milih manajemen Pak? Kenapa nggak akuntansi gitu atau yang lain gitu ya? eh Kenapa milih manajemen ya? Mungkin karena passion aja kali ya. Passion ya. Passion ya, apa, akuntansi kan dulu orang kan identik dengan angka ya gitu, Angka. angka-angka kayak gitu. Wah, kayaknya kalau angka-angka sulit lah diimbangin lah ini. Jadi ya udahlah, larinya ke manajemen aja lah gitu kan. Baik ya, jadi bukan karena akuntansi lebih jelek gitu dengan manajemen atau manajemen enggak. lebih baik daripada Iya, akuntansi, enggak, tetapi bukan. memang masalah passion aja Iya, ya. betul. Karena saya yakin semua mata ilmu itu, mata pelajaran, mata kuliah, mata ilmu itu adalah memiliki nilainya masing-masing nih ya, betul, iya. dan kelebihannya masing-masing. Luar biasa, baik, baik, baik Pak. Jadi apa kesan pertama Bapak ketika sudah kuliah di stay ini Pak? Kesan pertama ya, waktu pertama kali itu saya ngelihat gedungnya ya, wah kelihatannya memang tempat yang cocok nih yang saya tuju gitu loh. Oh iya. Kesan pertama itu memang wah ini bukan kampus abal-abal gitu loh Oh istilahnya. Iya. KW gitu ya. Bukan KW lah ya. Ya seperti itulah ininya. Kesan pertamanya bagus sih. Ini, Oh dari gedung penampakannya gitu ya, itu gedung, sudah bagus terus ya. lokasinya juga strategis. Lokasinya strategis Betul. ya. Kan nggak jauh dari apa namanya, dari jalan raya Utama ya. Rawamangun itu ya. Terutama pusat perbelanjaan kali ya Pak ya. Iya, Arion ya. Arion ya, ketahuan umur kita berarti Pak. Iya. Ya, ya maaf saudara pemirsa ya, emang kita sedikit apa namanya Intermezzo lah. intermezzo ya. Iya. Oke Pak, berapa mata kuliah Pak diambil nih sampai saat ini, dan rencananya berapa mata kuliah lagi ya? Kebetulan saya ini saat ini udah mulai semester terakhir ya, semester akhir ya. Karena saya jujur aja, saya mahasiswa lanjutan di STI saat ini, ngambil S1 manajemen. Nah, sebetulnya sebelumnya tuh saya di STI juga, alumnus STI juga, tapi ambilnya D3 manajemen perdagangan gitu loh. Jadi karena tanggung ya, jadi saya sekarang melanjutkan ke S1-nya dan sekarang ada di semester terakhir. Insya Allah sih sedang nyusun skripsi juga sih. Wah, luar biasa, bentar lagi menyelesaikan ya Pak ya. Menyelesaikan, betul. Nah, saya sangat
appreciate ini Pak Yoga ini yang sudah sibuk di pekerjaannya ya. Kadang-kadang kita lembur gitu ya, lembur loyalitas juga gitu Betul, kan ya. betul, 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 betul. Tetapi masih sempat meluangkan waktu untuk kuliah gitu ya. Iya, Ini butuh perjuangan yang luar biasa, Pak. Saya juga apa istilahnya merasa gitu ya. Ketika sudah bekerja, maka energi kita sudah hampir habis tuh, Pak, di tempat pekerjaan. ya terkuras ya. Ya, dengan dinamika pekerjaannya gitu ya. Tetapi Pak Yoga sebagai pekerja, tetapi masih bisa meluangkan waktu untuk kuliah. Nah, ini adalah luar biasa dan perlu penghargaan lebih nih buat Pak Yoga ini ya. Ya, penghargaannya dari Allah mungkin ya, Pak. Amin, 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 Nah, amin, kemudian amin. ya dari apa lingkaran terdekat Bapak seperti keluarga ya, Ya, kemudian teman-teman. amin. Jadi ada kepuasan tersendiri ya Pak ya ketika kita bisa melanjutkan pendidikan kita Betul. tidak terbentur dengan umur atau usia. Iya, betul. Ini yang perlu ditularkan kepada rekan-rekan yang lain. Betul. Jadi jangan keenakan cari duit gitu ya, Terlena. kerja ya. Karena emang sangat enak gitu ya ketika kerja dapat duit gitu kan ya, Duit, dapat rasa uang sendiri penghasilan. gitu ya. Iya. Betul, betul. Jadi kita merasa ngapain lagi gitu ya, Betul. sekolah lagi gitu ya. Tetapi di sini Pak Yoga membuktikan bahwa sekolah itu penting ya, penting untuk peningkatan kapasitas diri dan juga penting untuk nanti ya sebagai jalan karir gitu ya Pak ya. Betul, betul, Nah, iya. karena karir bukan berarti mesti apa kalau di perusahaan ini bukan dibatasi pada jenjang pendidikan ya S1, S2, S3. Tetapi ketika kita memiliki pendidikan, wawasan, maka itu akan Nilai bisa tambah. mengimprovisasi ya Iya, betul. keahlian kita, skill kita di dalam bidang pekerjaan. Betul, betul. Jadi Pak Yoga bisa berkontribusi nih di Departemen Logistik Iya, ya Pak ya, betul. dengan marketing gitu ya, Bisa mengkombinasikan antara mengkombinasikan pekerjaan dan ilmu yang didapat dari kampus gitu ya. Kita bisa kita kolaborasikan sih sebetulnya ya. Iya, saya sangat setuju Pak. Betul. Jadi bisa jadi kita juga sangat happy nih Pak kalau Pak Yoga bisa menemukan customer-customer baru ya. Dengan ilmunya gitu kan ya, customernya happy, Iya. ya cuannya juga happy kan? Cuannya happy, betul, Iya. Ujung-ujungnya nanti performa ini bagus jadi bonus juga ya. Betul. Kita kan pingin perusahaan yang sustain ya, Iya. sustain berkelanjutan gitu. Betul, Bukan cuma dapat order gede kemudian customer nggak mau beli lagi gitu kan ya. Betul, iya. Nah, kita pengen mereka repeat gitu ya, beli lagi, kemudian ya kita dapat bonus cuan lagi kan. Luar biasa Pak. Oke Pak, jadi sekarang kita coba ke lebih dalam ke Pak Yoga nih ya Pak ya. Pak Yoga berapa keluarga Pak? Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi di bawah saya itu masih ada adik saya 3 orang lagi. Tapi kebetulan juga di antara kami berempat ya di keluarga itu cuma saya yang punya kesempatan untuk sekolah lagi di perguruan tinggi gitu ya. Karena mungkin karena keterbatasan ekonomi juga ya orang tua. Jadi ya yang lain tuh hanya tamatan SMA, tamatan SPK, sekolah perawatan kayak gitu. Iya. Tapi yang masuk perguruan tinggi memang cuma saya aja sih. Oh iya. Ya ini buat rekan-rekan sekalian ya, membuktikan bahwa dulu mungkin kita ada barrier nih, halangan ya, halangan ekonomi ya, kita nggak bisa apa namanya melanjutkan. Tapi ketika ada passion nih, seperti Pak Yoga, ada semangat, maka ketika cuannya udah ngumpul kita bisa Betul. lanjut lagi ya. Betul. Yang penting apa ya? Motivasi di dalam diri itu jangan sampai hilang, jangan sampai pupus sih sebetulnya. Iya. Biasanya memang godaannya itu begitu pas kita bekerja, kita udah punya uang sendiri, kita tuh merasa ini uang saya kok, saya yang capek, saya yang kerja ya. Tapi akhirnya nanti biasanya lupa gitu bahwa dia dulu punya passion ingin melanjutkan. Apalagi sampai udah berumah tangga tuh biasanya lebih berat lagi tuh ininya tantangannya karena kan udah ada istri, udah ada anak gitu ya. Tapi
mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi motivasi buat teman-teman sekalian, buat keluarga saya, untuk adik-adik, untuk saudara-saudara yang lain gitu ya, bahwa walaupun kita sudah berumur, tapi kalau memang kita ada kemauan, pasti kita bisa maju lah. Ya, luar biasa Pak. Iya. Saya juga setuju, ya, ini sangat menginspirasi saya juga dan mungkin juga rekan-rekan yang lain ya, setuju buat teman-teman bahwa usia kemudian penghasilan tidak juga menghentikan keinginan kita untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi dan stay ini bisa menjadi alternatif yang sangat baik nih buat rekan-rekan sekalian yang ingin mendapatkan pengetahuan ya yang lebih, kemudian meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, sehingga ini ada bukti nyata gitu ya bahwa Pak Yoga bisa menyesuaikan antara ritme kerjanya dan juga ritme pendidikannya ya. Karena di STI juga kita memang ada juga buka kelas untuk kelas karyawan ya, jadi kelas malam kayak gitu kan. Ditambah lagi juga sekarang udah eranya kan digital ya, dan STI ini bisa mengikuti perkembangan dinamika perkembangan dunia ini ya, dunia pendidikan dan dunia bisnis gitu ya. Jadi sekarang mereka sudah punya platform untuk kayak kuliah online saat ini nih, kan kita nggak ada tatap muka nih gitu loh. Jadi semuanya serba digital. Nah, di STI ini salah satu yang menurut saya mereka cepat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman seperti ini. Kita punya platform sendiri untuk kuliah online. Itu namanya apa namanya? Selain e-study, ada Sikat, juga ada apa namanya? Ikhlas untuk kuliahnya gitu. Jadi semacam kayak Zoom, tapi dia platformnya STI sendiri gitu loh. Iya, dan itu tidak mengurangi kualitas dari perkuliahan ya. Betul. Itu yang menurut saya sih sampai saat ini saya masih mengatakan ya, menurut saya ini salah satu perguruan tinggi yang menurut saya masih kategori bagus lah ininya. Baiklah Pak Yoga, cukup ya kalau menurut saya, luar biasa nih pemaparannya mengenai diri Pak Yoga, pekerjaan dan juga stay ya. Jadi cukup memberikan apa gambaran ya bagaimana kita stay ya. Jadi tetaplah kita ada di stay ya, karena stay bisa memberikan solusi untuk para pekerja ya yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Yoga. Terima kasih atas sesi diskusi kita ini yang sangat menarik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semua. Bye, terima kasih. Terima kasih.